Puji nama Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berapa banyak dari setiap kita yang rindu dilawat Tuhan malam hari ini, boleh lambaikan tangan kita. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Firman Tuhan katakan, 1-2 orang berkumpul, Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari bawa pujian penyembahan kita, dan percayalah hadirat Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Mari kita datang berdoa. Kami mengucap syukur buat setiap yang terjadi di dalam kehidupan kami. Sungguh semuanya karena karya dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan malam hari ini kami boleh membawa pujian dan penyembahan kami hanya bagi Yesus yang naik ke surga, yang sudah memberikan rohnya yang kudus bagi setiap kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari bawa kerinduan kita. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari rindukan Dia. Oh Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah
Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari rindukan Dia lebih lagi. Mari bawa penyembahan kita. Mari buka kedua tangan kita di hadapan dan angkat suaramu, angkat penyembahanmu, bawa mazmurmu. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah dalam hadirat-Mu, sembah dalam roh dan kebenaran, sembah Dia. Mari lebih lagi sembah Dia. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan hadirat-Mu di gereja Betania Soya Malang. Ini gereja-Mu menyembah-Mu ya Rob. Mari Engkau yang mengasihi Tuhan, buka kedua tangan-Mu tinggi-tinggi dan bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu.
nyatakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Shalom, saudara-saudaraku, Bapak Ibu semuanya pasti sehat, pasti mengalami mujizat. Ya, kita ada di ibadah Yestoya Revival. Memang harus terjadi mujizat. Kalau saudara dan saya tidak mengalami mujizat, itu akan kering rohani kita. Karena kita akan bertanya, loh, Tuhan ini sajane hidup apa enggak ya? Bisa nolong saya apa enggak? Nah, karena kita tidak mengalami mujizat. Tapi kalau kita mengalami mujizat, dan mujizat itu biasa. Selain kerohanian kita bertumbuh terus, jiwa-jiwa baru yang melihat kita, yang kita saksikan, itu akan menolong. Membuat mereka bertobat, membuat mereka juga mengalami mujizat. Di Kisah Rasul, bagaimana rasul-rasul murid-murid, ya, jemaat mula-mula, tiap hari ngadakan mujizat Tuhan itu. Mereka ngalami tiap hari. Sekarang giliran kita, pasti bisa. Jadi sing gak iso dadi iso, sing gak mungkin jadi mungkin. Bahasa Jawa ya, sing gak kira dadi kira, sing gak mungkin dadi mungkin. Nah itu ya, sing gak kira mosok dadi kira ya, dadi nyoto. Nah ini saudara, saya akan tunjukkan lewat Alkitab. Alkitab ini pasti benar. Ya, baca Mazmur 60 ayat 12. Yang A saja. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan. Nah, diulang ini. Gagah perkasa. Siapa Allah kita sekarang? Yesus. Jadi bersama Yesus kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sesuatu yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa pasti kita alami. Yang sakit pasti sembuh. Rumah tangganya bermasalah pasti ditolong Tuhan. Ya, hari ini yang bisnisnya bangkrut, pekerjaannya mengalami kesulitan, pasti diberkati Tuhan. Banyak jemaat saya juga, aduh Pak, saya tidak bisa beli ruko, kontrak terus, sekarang bisa punya 2 ruko. Aduh Pak, saya ini bangkrut. Dimakan orang Pak, sekian miliar. Nah ini saya sudah mau meresmikan pabriknya yang ketiga. Aduh Pak, saya sakit. Katanya dokter tidak bisa sembuh. Jemaat saya ada yang setiap hari harus tidur 21 jam selama 8 bulan. Dia nangis minta mujizat. Sekarang bisa melek. Ya ini ajaib. Siapa yang melakukan? Yesus. Jadi saudara harus tahu. Yang pertama, kalau mau ditolong Tuhan, kemampuan Yesus. Kemampuan Yesus apa? Dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, yang ajaib. Jadi buka pikiran hati kita. Oh, Yesus bisa ya. Nah ini yang penting. Kalau saudara tidak tahu bahwa Yesus bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang gagah perkasa, nanti saudara gini.
Apa iso ya, apa mungkin? Nah itu. Yang lucu lagi ya, kadang doa dibatalin sendiri. Tuhan saya pengen punya rumah, tolong ya. Pasti ya, pasti ya, pasti ya. Aduh tapi uangnya siapa ya? Angel ini, sulit ini. Tidak usah batal wis. Loh, belum amin loh. Minta dibatalkan sendiri. Kenapa? Tidak tahu kalau Yesus bisa adakan mujizat. Nah sekarang Yesus mau lakukan mujizat. Jadi yang pertama pastikan kita sudah tahu Yesus sanggup bisa melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Terakhir kedua, mau enggak kita? Karena ini kan bersama Yesus. Kalau kita tidak mau bersama dia, tidak bisa. Harus mau. Artinya mau. Saudara mulai mempercayai. Saudara mulai setia. Saudara mulai hidup benar. Saudara mulai hidup dalam kekudusan. Yang penting, saudara mau melayani. Jadi dua ini, tahu persis kemampuan Yesus. Berikutnya, saya mau Tuhan. Katanya Yesus, apa yang kamu inginkan, kamu percaya itu terjadi, maka itu akan terjadi. Luar biasa ya Yesus ya. Dahsyat. Ayo alami sendiri, bilang, saya mau mengalami sendiri. Saya mau mengalami sendiri. Siapa yang akan mengalami sendiri malam ini? Terjadi mujizat. Bilang, saya mengalami Tuhan. Pembangunan gereja kita sudah ngecor lantai 6, zona 2. Sebentar lagi zona 3 selesai semua, terus lantai 7. Agustus selesai semua lantai 7. Lanjut lantai 8 bulan September. Terus lantai 9, lantai 10. Loh, Pak, apa ada uangnya? Kita sudah percaya bahwa Yesus sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Nah sekarang giliran kita, saya mau Tuhan. Begitu kita bilang mau, seperti itulah Allah akan lakukan. Alami sendiri. Dan saya mau berdoa buat saudara. Pasti akan terjadi mujizat. Ayo, yang sakit, diangkat tangannya, yang kanan. Tangan kiri di dada. Ya, ini yang sakit. Ayo mulai. Ya, kalau saudara, Tuhan sakit saya ada di lutut. Ya ada apa-apa wis, pegang lutut. Tapi saya bilang yang umum, taruh dada. Ayo mulai doa ya. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang terangkat. Dalam nama Yesus, mujizat kesembuhan terjadi. Yesus yang menyembuhkan. Jemaat sembuh, mujizat terjadi. Sekarang yang bangkrut. Ayo sama diangkat tangannya. Tuhan hari ini jemaat yang bangkrut. Dalam nama Yesus. Tuhan lakukan mujizat menolong memberkatinya. Sekarang terjadi percepatan lipat gandaan. Dan mujizat itu sudah terjadi dalam nama Yesus. Yang rumah tangganya bermasalah, angkat tangan. Dalam nama Yesus sekarang Tuhan. Mungkin ada yang mau bercerai. Dalam nama Yesus batal. Dalam nama Yesus harmonis. Dalam nama Yesus rumah tangga keluarga kita ada surga. Sekarang yang sekolah pendidikan. Tuhan, jadikan mereka sukses berhasil. Beruntung dalam nama Yesus mujizat terjadi. Yang pelayanan, ada yang kendor. Mau meninggalkan pelayanan. Dalam nama Yesus batal tidak meninggalkan pelayanan. Tapi dipakai Tuhan luar biasa. Dalam nama Yesus mujizat terjadi. Kami percaya semua hari ini yang mendengar firman ini mengalami mujizat. Dalam nama Yesus mujizat sudah terjadi. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua mengalami sendiri. Tuhan Yesus memberkati.